Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikuti Didiana dengan NIM A221-22053 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi zaman Mesozoikum. Apa itu evolusi? Nah, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Oke, evolusi itu adalah perubahan generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi evolusi pada zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum merupakan zaman purba pertengahan. Pada masa ini ada banyak kehidupan baru yang mulai bermunculan. Nah, termasuk adanya hewan mamalia, hewan amfibi, burung-burung purba, reptil, dan tumbuhan berbunga tersebut. Nah, masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun lamanya. Ciri-ciri dari zaman Mesozoikum yaitu yang pertama, iklimnya yang hangat dan kering. Nah, yang kedua, mulai timbul dan berkembangnya berbagai jenis tumbuhan berdaun besar, amfibi, ikan, binatang melata, dan hewan menyusui pertama. Yang ketiga, yaitu berkembangnya jenis reptil raksasa. Dan yang terakhir, diakhiri dengan hilangnya dinosaurus. Nah, selama era Mesozoikum, ada banyak bentuk kehidupan baru yang mulai bermunculan, termasuk mamalia, reptil, burung purba, dan dinosaurus. Nah, dinosaurus ini merupakan bagian yang paling dominan pada era Mesozoikum, yang dapat bertahan hingga akhir zaman oleh peristiwa kepunahan Cretaceous ternary. Nah, yang selanjutnya yaitu era Mesozoikum. Nah, pada era Mesozoikum terjadi 3 periode. Nah, periode yang pertama itu yaitu periode Trias. Nah, periode Trias ini merupakan awal dari masa Mesozoikum. Trias terjadi sekitar 240 juta hingga 200 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, daratan membentang menjadi suatu khatulistiwa dan disebut Pangea atau seluruh daratan. Nah, daratan ini dikelilingi lautan yang membentang luas yang bernama Pantalasa atau seluruh lautan. Nah, suhu udara pada periode ini terbilang cukup panas, ditambah lagi keadaan geografis yang cukup beragam. Nah, awal periode Trias ini ditandai dengan adanya kepunahan besar-besaran, sekitar 96% spesies laut mati, dan serangga mengalami kepunahan secara besar-besaran. Namun, pada periode ini banyak bermunculan spesies baru seperti mamalia modern, invertebrata, dan amfibi. Nah, periode yang kedua yaitu periode Jura. Periode Jura merupakan periode tengah pada masa Mesozoikum. Nah, Mesozoikum terjadi sekitar 200 juta hingga 144 juta tahun yang lalu. Nah, pada periode ini, Pangea yang awalnya menjadi satu mulai terpecah. Celah-celah lembah mulai terbuka yang kemudian menciptakan lautan dangkal. Nah, pada periode ini iklim hangat dan tropis menutupi sebagian bumi. Periode Jura ini dikenal juga sebagai era dinosaurus. Nah, dinosaurus mendominasi bumi pada periode ini. Banyaknya dinosaurus baru yang muncul pada periode ini, mulai dari dinosaurus terbang seperti Pterosaurus dan di lautan muncul spesies Plesiosaurus yang mendominasi lautan pada periode Jura. Nah, periode yang ketiga yaitu periode Cretaceous. Nah, periode
Cretaceous ini menjadi penutup dari era Mesozoikum, sekaligus menjadi akhir dari era dinosaurus. Cretaceous terjadi sekitar 145 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, benua yang beragam sudah bisa dikenali, meskipun posisi benua masih berbeda dengan benua yang ada pada saat ini. Nah, iklim yang ada pada saat periode Cretaceous cukup menjadi perubahan. Nah, pada awal periode Cretaceous ini, suhu bumi cenderung dingin dan mulai menurunkan salju di sebagian daratan. Tapi di akhir periode Cretaceous, iklim menjadi hangat kembali. Dengan adanya perubahan iklim yang terjadi, flora dan fauna yang pada Cretaceous pun menjadi beraneka ragam. Dinosaurus jenis Perosaurus menjadi beraneka ragam. Dan di periode inilah nenek moyang burung yang ada saat ini muncul. Contoh-contoh peninggalan zaman Mesozoikum. Nah, contohnya itu penemuan fosil Tyrannosaurus. Nah, dalam penemuan fosil Tyrannosaurus Rex memiliki sejarah yang cukup panjang, teman-teman. Nah, fosil pertama Tyrannosaurus ini ditemukan oleh ahli geologi yaitu Arthur Laches pada tahun 1874 di dekat kota Golden, negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Nah, di tempat itu Arthur menemukan gigi dari Tyrannosaurus. Namun, saat itu tidak ada yang mengetahui dari binatang seperti apa yang memiliki struktur gigi yang didapatkan. Nah, penemuan fosil terus berlangsung hingga ditemukan fosil utuh dari Tyrannosaurus Rex. Nah, Susan Hendrickson atau dikenal dengan nama Sue Hendrickson merupakan seorang penjelajah dan seorang kolektor fosil yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, Sue Hendrickson terkenal dengan penemuannya yaitu fosil utuh dari Tyrannosaurus Rex. Nah, Sue Hendrickson menemukan tulang yang keluar dari tebing yang terkikis. Yang bisa dilihat hanyalah beberapa tulang belakang besar dan ujung tulang paha besar. Sue Hendrickson segera mengidentifikasi temuannya sebagai tulang belulang dinosaurus karnivora besar dan menduga bahwa fosil tersebut mungkin berasal dari sebuah Tyrannosaurus Rex. Nah, ketika anggota tim ekspedisi fosil yang lain kembali, Sue memberi tahu tentang penemuannya. Peter Larson, salah satu direktur Institut Black Hills, membenarkan bahwa fosil-fosil itu berasal dari Tyrannosaurus Rex dan diberi nama Sue untuk menghormati Hendrickson. Karena ingin tahu apakah lebih banyak kerangka Tyrannosaurus Rex yang terkubur di lereng bukit, tim kemudian memulai menggali wilayah tersebut. Baik, sekian materi dari saya tentang evolusi pada zaman Mesozoikum. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir video saya. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika banyak salah kata atau pengucapan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.